Ya, kita tetap berdiri, kita tetap bersuka cita, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa di sorga, kami bersyukur, this is your time, waktumu Tuhan, bukan waktu kami. Peluangmu bukan peluang kami, kesempatanmu bukan kesempatan kami. Izinkan kami Tuhan duduk diam di kakimu, sujud menyembahmu. Izinkan transfer hati Maria Tuhan, yang senantiasa setia, taat, duduk, mendengar suaramu. Izinkan Tuhan, Kau menilik hati kami yang paling dalam, bukan luar kami. Karena Engkau paham betul apa isi hati manusia, apa isi hati kami. Yang baik, yang tidak baik, Kau tilik. Yang benar, yang tidak benar, Kau tilik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pujian, penyembahan, apapun yang kami ambil, kesempatan, semua mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Pak Vincent terima kasih, Pak Budiman Ranti terima kasih, semua terima kasih. Sisa saya tinggal berapa menit? 10 menit. 40 menit. Wah bener MC nih. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, kalau diberi kesempatan bicara di Tomang, ini satu privilege, satu benefit, satu apa lagi, Kang tahu gitu ya. Saya berapa kali diizinkan khotbah di Tomang ini, bicara di Tomang. Begitu banyak pengalaman. Ada juga waktu begitu turun dari khotbah, saya dipanggil seseorang, sini Gus, kenapa? Itu yang lu khotbahin, enggak ada tuh. Yaitu hukum tabur tuai. Enggak ada itu katanya. Oh ya? Tinggal kita deg-degan ya. Siapa yang benar nih gitu. Jadi di Tomang ini kita didaulat untuk berbuah roh, dipaksa, dipokso untuk seperti itu. Dan setelah saya tahu, saya mengerti sekian belas tahun di Full Gospel, wadah ini adalah wadah menuju spiritual maturity, menuju kedewasaan rohani di tempat ini sebetulnya. Jangan keluar, pernah keluar yang sudah masuk di tempat ini. Percuma, di luaran itu terlalu lama menuju spiritual maturity. Tapi di sini, besi menajamkan besi. Manusia ditajamkan manusia, waduh, dahsyat sekali gitu loh. Karena kita ini pengusaha semuanya, leader semuanya. Ya. Suka-sukanya sendiri itu banyak sekali di sini. Beda tipis gitu. Ini sukanya Tuhan apa sukanya kita gitu. Inilah wadah ini. Tapi sabar aja, sabar. Sampai akhirnya kita dikasih kekuatan. Diberikan kekuatan oleh Tuhan, dipersenjatai. Ya. Senjatai apa? Excellent spirit. Excellent spirit. Kita diberikan spirit yang excellent. Seperti Daniel, dia kuat, ya, dimasukin lubang singa, dia ketawa aja, singa nggak doyan, dagingnya dia, ya, tubuhnya dia, seperti Sadrak, Mesat dan Abednego, api pun nggak berlaku sifat api itu, yang katanya menghanguskan, ternyata inilah Full Gospel. Ya. Kelihatannya enteng-enteng gitu ya, tapi berat. Kelihatannya berat,
Tapi enteng-enteng gitu. Tuh Pak Roni ketawa. Sejarahnya Pak Roni dulu, dia itu pemalu. Tuhan bilang, jadikan dia CP. Akhirnya kita lobby, ngamuk dia. Lu mau jadiin gua CP? Gitu, ngamuk berapa kali itu. Iya, saya bilang. Gak mau, ngamuk, gak mau. Puji Tuhan, akhirnya mau. Setahun, 2 tahun saya bilang, lu kenapa gak mau turun? Belum ada pengganti. Ya turun aja, nggak mau. Kenapa? Berkatnya besar. Ini full gospel. Lucu gitu ya. Ditawarin nggak mau. Setelah naik, 2 tahun nggak mau. 3 tahun nggak mau. 4 tahun nggak mau. Akhirnya 7 tahun. Ya beri plus. Nggak mau turun. Fakta ini, fakta. Ya. Dia mendapat berkat banyak. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani. Betul nggak? Saya bilang, hebat full gospel ini. Ya, jangan pernah keluar dari full gospel. Hari ini, saya mau bicara banyak. Tapi bersyukur MC kita berani. 45 menit. Nah. Udah Pak Heri? Yang ngajarin kita punya dokter. Ada Pak Gunawan. Ya, ada satu ayat yang menggelitik saya sejak saya lahir baru. Saya lahir baru 23 Juni 1983, jam 9 pagi. Mati suri katanya. Ada saksi. Ada saksi mama saya sama adik bungsu saya. Adik bungsu. Dia nangis, saya sadar, dia nangis, ya seperti itu. Tapi saya nggak mau cerita. Tapi ada satu ayat yang saya menggelitik saya, 1 Yohanes 4 ayat 18, yang mengatakan, kasih itu tidak ketakutan. Ketakutan itu bukan kasih. Ketakutan mengandung hukuman. Orang yang kasih, yang takut, itu kasihnya belum sempurna. Ini ayat terus menerus. Ya, terus menerus. Dulu saya takut mati. Ada yang takut mati? Jujur aja, pada takut mati semua. Dulu takut mati. Saya kalau datang ke orang mati, ya, melihat mayat, nggak berani dekat. Dulu saya takut malam kegelapan. Dan rupanya ayat ini Tuhan pakai untuk memproses, menggocok. Ya. Ada yang takut, ada yang gelisah, ada yang cemas. Ini zamannya. Bohong, kita ada hadir berapa? Bohong kalau nggak ada yang cemas. Pak Vincent habis nyanyi, Pak Budiman Ranti. Are you worried? Yes. Saya juga worry. Yes, kita worry. Hati-hati, kasih kita berarti belum sempurna. Ya, ada yang sempurna. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita potong aja ya, kita potong. Saya takut diomelin. Ntar tahu dia bilang, salah. Bapak Ibu sekalian. Jangan kenceng-kenceng. Tomang jangan kenceng-kenceng. Pak Gunawan udah lama nggak ketemu nih. Sekali ketemu begini Pak ya. Kita tahu ini Holy Bible. Saya dapatkan gambar yang paling bagus. Ini gambar yang terbesar. Holy Bible. Bapak Ibu sekalian, isinya 66 kitab, kita udah tahu. Ya. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Dibuka Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ditutup oleh Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan dikunci, penutup, ayat 18-19. Siapa yang mengurangi kena hukum, siapa yang menambahi
dihapus dari kitab kehidupan. Bocah nih kita nih. Ya. Lu mau nambahin, kena hukum. Lu mau ngurangin. Jadi ini udah pas. Satu-satunya kebenaran. Bukan salah satunya kebenaran. Ini saya temukan di full gospel. Wow, untuk itu kita gali terus. Kita gali. Nah, Alkitab yang begitu tebal, ya, kalau dipres, sisanya satu. One law. Golden rule. Oh, ini ahlinya nih. Golden rule. Dipres, tinggal satu. Ya. One law. Saya dapetin di full gospel nih. Kalau enggak nih, kita cepat murtad kalau enggak ngerti ini. Sungguh, di full gospel ini variasinya, leader-leadernya tuh macam-macam. Ada yang konglomerat, ada yang semi konglomerat, ada yang semi ekonominya, ada yang lowest, ada di sini. Ya. Kalau kita nggak mengerti ini, bisa murtad, minimal minggat dari Yesus, minimal keluar dari full gospel. Syukur kalau nggak keluar dari gereja. Mari kita belajar hari ini. Sama-sama maksudnya, saya juga masih belajar. Ini ayat 1 pamungkasnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. One love another. Ayat ini saya bersyukur satu-satunya ayat di Alkitab. Ya, Tuhan itu hebat sekali. Seringkali meninggalkan satu perikop satu-satunya. Satu ayat satu-satunya. Satu tapi pamungkas. Ya. One love another. Ya. One law. One word. Gampang kok. Gampang banget. Ya. Gampang nggak? Cuman satu nih, gampang. Dengernya gampang. Dengernya gampang, tapi melakukannya, amit-amit. Empat 40 tahun saya udah melayani. Tahun depan saya 80 tahun. Berbagai macam perbedaan. Doktrin-doktrin, apalagi sekarang, ya, di WA grup dia, semua orang kirim ayat. Ya. Lagi khotbah begini, semua main HP. Kita ini sebetulnya kena hukum udah. Percaya nggak? Kalau kita hidup di zaman Taurat, kita ini udah dipenggal oleh Tuhan. Kenapa? Sering menghina Tuhan. Sering mengenyek Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan, kita sering kali mengenyek, menghina. Amsal bilang apa Pak Pinten? Siapa yang meremehkan firman, dia akan kena hukum. Kan betul. Kalau Taurat hukumnya, rajam. Tapi karena kita hidup beruntung, ada di hidup di kasih karunia. Ya. Yang sebetulnya kasih karunia lebih berat dari Taurat sebetulnya. Lebih berat dari hukum apapun. Karena target Bapak di surga, keserupaan kita sekarang segambar dengan Kristus, putranya. Itu target nggak main-main. Sangat berat. Dan Bapak telah buktikan itu. Dan itu harus. Kerinduan Bapak bukan main-main. Itu harus kita serupa segambar dengan Kristus. Kalau dulu mungkin ya kita masih bisa tebus dengan bawa binatang, darah binatang dan sebagainya. Tapi kali ini nggak bisa. Nah, saya melihat 40 tahun ini teributan melulu. Ya. Di full gospel ada ribut? Wow, paling kenceng deh. Di gereja pada ribut? Ribut. Ada ayatnya ternyata. Tetapi dia bilang ayat 14, 15, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah,
supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia itu sebetulnya lebih berat kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Yesus ajarkan di Matius 5, Matius 6, pasal 5, pasal 6, pasal 1. Mengatakan, kalau kita benci saja saudara kita itu udah sama membunuh. Betul kan? Tambah berat, tambah enteng. Tambah berat. Jadi kita ini tidak ada tawar-menawar lagi. Hidup kita harus hidup berdasarkan kekuatan Tuhan. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Di zaman ini. Nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau kita masih hidup dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita masih hidup dengan suka-sukanya kita, ya, pasti kita saling membunuh, saling membinasakan, saling menggigit satu sama lain. Dan dunia sangat menyeret kita untuk ke sana. Di perjanjian lama, dua hukum, vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Horizontal, sesamamu manusia. Ya. Saya banyak berbisnis dengan Timur Tengah, termasuk Israel. Mereka pakai hukum ini berbisnis. Ya. Kasih mereka luar biasa. Saya kalau datang ke sana, itu dijemput Rolls Royce. Diajak makan di keluarga mereka. And you are my brother. You are my brother. Kita dipeluk. Kita dihangatkan oleh mereka dengan hukum dua ini. Saya di sini berbisnis belum pernah diajak keluarganya makan. Because you are my brother. Kamu saudara saya. Hebat. Padahal dia. Di PB satu hukum, one word, love one another. Mengapa? Yesus katakan dalam Matius 11, aku akan mengenakan kuk kepadamu. Kuk ringan, dia bilang. Aku ini rendah hati. Aku ini lemah lembut. Ini ajakan satu juru selamat yang luar biasa. Ya. Tapi banyak orang gak suka panggilan ini. Dia maunya yang kasar-kasar. Dia maunya yang keras-keras. Lemah lembut gak masuk. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, apakah berat perintah Tuhan? Dikatakan, enggak berat. Enggak berat. Jadi satu hukum, namanya the royal law. Nah ini, Matius 7 ayat 12. Ayat pamungkas buat kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dikuatkan oleh Tuhan Yesus di Injil. Apa isinya? Kasih proaktif, ya. Kasih yang proaktif, bukan kasih yang reaktif, bukan kasih yang pasif, tapi yang proaktif. Apa kelebihan Tomang ini sebetulnya? Kelebihan Tomang chapter ini proaktif. Kalau kita lihat di grup CT itu, wow, ya kan, kasih itu sebetulnya. Ayat ini sebetulnya. Tapi memang sempit. Sempit, ayat 13 katakan. Jalannya sempit. Seringkali nggak finishing well kasihnya. The golden rules. Kapan-kapan undang Pak Vincent. Pak Vincent ahlinya ini. The golden rules. The Lord is my law. Tuhan adalah hukum kita. Hukum apa? Hukum kasih. One law. One word. Galatia ayat 20 katakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 19 baiknya katakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. 21a, aku hidup dalam kasih karunia-Nya. Wow. Begitu kita, bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Hidup yang kita hidupi dalam daging, itu
adalah karena anak Allah yang menghidupi kita. The Lord is my law. The Lord, the world is not my home. Ya, kalau Pak Erastus bilang, the world is not my home. Kita udah punya rumah khusus. Bedanya di mana? Kristus menghidupi kita. Dengan apa? Dengan one law. Nyanyi dulu. Ini guru saya yang ngajarin, Pak Vincent. Kita nyanyi dulu. Belum pernah ada kasih di dunia, belum pernah ada. Ya. Kita mampu lawan one law dengan kekuatan kita, dengan gaya kita nggak mau. Kita dimampukan oleh kasihnya yang tidak ada duanya di dunia. Yang bisa boleh ikut nyanyi. Belum pernah ada, yes, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ada duanya. Ya beri aplaus dong. Cukup, udah kepanjangan nyanyi. Love atau kasih di dalam bahasa Yunani memiliki 4 arti. Ini saya baru mengerti di Full Gospel. His banner over us is love. Di wadah ini saya baru mengerti. Saya ini besar di gereja, Bapak Ibu. Saya menjadi majelis, jadi pengurus dan sebagainya. Tapi nggak ngerti kasih one law ini. Baru di Full Gospel saya ngerti. Kenapa? Banyak gesekan kali ya. Sering digesek, Bu. Kalau Tuhan nggak kasih kekuatan, bisa nggak kuat. Digesek. Nah, arti inilah 4 arti. Eros, storge, phileo. Ini kasih jenis manusia. Enggak ada poin di surga. Enggak ada poin. Kita masih sering membanggakan kasih ini. Kasih erotik. Kasih storge. Saudara. Kasih phileo sesama teman. Kita bantu bisa gampang. Ini jenis manusia.
Kita sering kali gereja Tuhan masih berputar-putar di jenis manusia ini. Kita marah kalau kita sudah berbuat baik tidak dibalas baik. Kita marah. Gua sudah undang lu, gua sudah traktir lu nggak traktir gua, lu nggak balik undang gua. Marah. Ini kasih manusia. Kasih terjelek. Surga nggak goyangin. Surga nggak bergoncang dengan kasih ini. Saya bisa bantu siapa teman kita. Tapi bisakah kita membantu orang yang betul-betul menyebalkan kita? Bisakah kita mengasihi musuh kita? Bisakah kita mengasihi orang yang terus-menerus menjelekan kita? Enggak ada bagusnya. Betul? Kalau itu disediakan Tuhan, melangkahlah ke kasih yang keempat, kasih agape. Tuhan akan sisakan terus orang itu menjengkelkan kita. Perkataannya menyakitkan kita. Tindakannya enggak ada baiknya kita. Itu Tuhan sediakan. Kenapa? Karena kita kepeh. Kepeh itu bahasa apa ya? Bahasa Jerman. Karena kita degil. Kita keturunan sono nenek moyang kita Israel. Keras tengkuk. Tegar tengkuk. Sebangsanya lah, saya nggak tahu. Kita dipaksa melangkah ke kasih agape. Kasihi dia. Kalau istri kita masih seperti itu, kalau suami kita masih seperti itu, kalau anak kita masih seperti itu, nggak ada jalan. Kasihi dengan kasih agape. Kasih Allah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kasih jenis surgawi. Ini kasih yang banyak dicari oleh dunia sekarang ini, tapi langka. Kenapa? Apalagi di full gospel. Pengusaha, hukum ekonominya kuat. Pengeluaran sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Kindir. Manajemennya good, sales marketingnya good, finansialnya good. Sehingga tahu persis. Keluar 1 mesti dapat 10. Keluar 10 mesti dapat 100. Keluar 100, wah, nyindir. Pak Ongko punya filosofi yang saya dengar dari teman saya ini. Di full gospel, dikasih agape ini adalah istilah jackpot. Nah, ini istilah Pak Ongko, jackpot. Aksi agape ini sebetulnya yang jackpot. Ya di saham kalau mau dihitung ada jackpotnya ya terserah aja. Tapi kalau kita menjadi pelaku agape, jackpot bagi surga. Kita tidak akan pernah kekurangan. Kasih Allah Bapa, Abba Father, tanpa pamrih, belas kasihan, unconditional, compassion, never fail, never ending, 4 dimensi. Wow, 4 dimensi, tanpa batas. Ayo kita lakukan. Saya juga nyoba yang kecil-kecil kok. Ya, seperti minggu lalu, saya baru parkir mobil, masuk, anak saya yang ini ya, ada tunanetra, bawa kerupuk itu, ya, dagang kerupuk, hujan tiba-tiba, hati kita terenyuh nggak? Berikan kepada tunanetra yang tidak bisa memberikan pamrih. Kalau kita memberikan kepada Pak Dharma, oh dia bisa pamrih. Sama sorga udah dicentang. Kasih Abba Father ini nggak dicentang. Kalau Bapak centang, rumah kita belum jadi di surga. Nggak pernah bangun-bangun rumah. Kenapa? Karena kita terus-menerus kasih, kita bergerak di kasih jenis manusia. Makanya ada cerita ya, pendeta Korea, dia dipanggil Tuhan, artinya
menjadi pendeta, gembalanya diberkati Tuhan, ya. Tapi dia memperkaya dirinya sendiri. Mobilnya mewah 4x4. Udah jingkrak, apalagi yang Itali lah ya. Udah jingkrak dan sebagainya. Dia pikir sukses. Dia juga bangun panti asuhan. Dia bangun beberapa. Wah, dia pikir. Dia panggil wartawan. Wah, wartawan membesarkan dia. Gerejanya kaya. Satu hari kelak dia serangan jantung. Dibawa Tuhan ke surga. Dia senang. Malaikat Tuhan hantar. Ya. Dia senang. Dengan sombongnya dia katakan ke malaikat, malaikat, ini rumah saya ya. Dia tunjuk yang tinggi gede. Malaikat bilang, no. Terus dia jalan. Dengan gagahnya ya. Dengan gagahnya. Ini rumah saya, pasti ini rumah saya. Malaikat bilang, no. Sampai di satu bangunan yang cuman pondasi. Ada beberapa bata aja baru naik. Malaikat bilang, ini dia. Kenapa malaikat? Saya sudah bekerja banyak. Iya, tapi buat diri lu. Kasih jenis manusia. Lu supaya bangun panti asuhan, lu panggil wartawan supaya lu terkenal. Nama Tuhan lu gimana? Kemuliaan Tuhan gimana? Wah, dia nangis. Gawat nih. Tunggu dulu. Dia nangis. Gimana? Salah gua. Lalu ini bangunan kenapa? Ini cuma 2 yang lu lakukan. 1, buat orang tua yang lagi kedinginan, ya, lu kasih mantel lu, ya, 1, itu pondasi. Yang kedua, ada orang tua yang sepedanya tiba-tiba patah di jalan, lu gantiin sepeda dia. Baru itu rumah lu. Lu, yang lain gimana? Bapak Ibu sekalian, kita jangan pede ikut Tuhan. Ya. Kita jangan pede. Bandingkan Yohanes 14:15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Lukas 6 ayat 6. Ini ayat kesayangan saya ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Cuman 1, one law. Kasihi orang yang tidak mengasihi. Kasihi orang yang membenci kita. Kasihi musuh kita. Kasihi orang yang malas sekalipun. Kasih. Matius 7:21, semua kita tahu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hati-hati. Hukum kasih, perintah baru. Manusia baru. Kalau 3:10, serupa segambar dengan hal ini. Tadi kita sentuh. Wajib kebersamaan kita dengan Kristus itu. Fokus kita sebagai reflektor. Ini saya temukan di Full Gospel juga. Kalau kita umpamakan kita ini bumi atau bulan, ya, gerhana matahari. Kita bukan matahari. Mas Purmul katakan, Tuhan itu matahari. Sumber kehidupan. Kita itu bulan. Kita ini adalah bumi. Nggak bisa memancarkan sendiri, nggak bisa. Ya. Kita ini reflektor. Ini dulu saya kenal di Full Gospel yang namanya House of Strategy. Zaman Pak Bernard ya. Saya lebih masuk ini nih. House of Strategy. Daripada 7S, 6S. Sekarang 3S lagi. S3. Saya masuk di sini. House of Strategy. Jadi Full Gospel itu seperti rumah. Kita ini rumah. Chapter ini rumah. Ya. LOA, love. Pak Darman nulisnya love. Saya ganti LOA, love one another gitu loh. Lebih dispesifikan. Ada 4 pilar
doa, TNT, lengkap. Jadi operasionalnya, nah, nyampe. Full Gospel Business and Fellowship International, ya, ini organisasinya lengkap nih. Full Gospel Businessman International Fellowship. Love one another. Ada operasionalnya, ada prakteknya, ada aplikasinya. Satu chapter kalau aplikasi ini jalan, chapter ini nggak akan mati. Saksinya saya ada tuh, Heru Tarutung, saya punya Ardi. Cideng chapter sampai hari ini nggak mati. Kenapa? Karena hidupkan ini. Ada COVID Delta, ada Alpha, tetap jalan. Nggak ada yang kena, ada yang kena. Tapi maju lagi, ada yang kena. Untung nggak kena Delta. Cideng tetap jalan. Kita nggak pernah sedikit pun mundur, ya, karena 4 aplikasi ini. Lalu ada dasarnya Tuhan Yesus. Ini hebat sekali nih. Siapa nggak tahu Pak Dharma, siapa yang menciptakan ini? Pak Bernard kali ya? Apa Pak Mantiri ya dulu ya? House of Strategi ini? Atau Dharma ya? Jadi kalau ini matahari, ini Bapa di sorga, God is love, itu mantul ke kita terima dia, kita dibaptis dan sebagainya. Kita hanya mantulin ini. Ini sumber. Ayo mantulin sebanyak-banyaknya. Mantulin. Nah ini, ya. Ini Bapa, ini salib, kita sudah dibayar lunas. Jangan banyak macam. Kita udah dibayar loh. Dan mahal. Tinggal ngalirin aja. Dari Tuhan Yesus ke Pak Dharma, ke LOF, lagi tembus ke sini, tembus ini, ya tembus terus. One loh. Gampang ya? Gampang Pak Indra ya? Tapi enggak juga loh. Banyak yang ngambek. Kalau nggak dikasih, banyak yang ngambek Pak Gunawan. Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Beri salam kiri kanan, takutnya walaupun dekat, tapi ada yang nggak nanya gitu, ada yang masih dendam. Beri salam kiri kanan. Ya beri aplaus. Beri salam dong Pak Dharma. The law of Christ, one. Satu. Ya. Kasihi istrimu, kasihi aja. Siapa dia? Kasih aja. Jangan balas. Jangan selingkuh lagi. Jangan cari cewek lagi. Gua balas lu. Jangan. One law loh. One law. Jangan lagi cari suami lagi. Jangan lagi. 1 Yohanes 3 ayat 14b, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap mati mewot. Berat hukumnya. Kalau kita benci istri kita, maut. Kita benci suami kita, maut. Iya tapi Pak Agus, nggak ada tapi. One way, one law. Yesus sudah tebus kita. Jangan pakai kekuatan kita. Pakai dia. Kekuatan dia yang penuh di dalam kita. Prinsip hukum Taurat tetap ada di dalam iman Kristiani. Prinsipnya ada. Nggak bisa Alkitab dihapus. Yang ini dihapus nih. Yang ini aja gua ambil. Nggak bisa. Itu udah genap. Tadi kita udah buka. Nggak bisa. Tetapi pelaksanaannya, aplikasinya, prakteknya telah disempurnakan, dirumuskan ulang, direformulasikan, sekaligus direvitalisasikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Wah, hebat ya. Nah, ini boleh tepuk tangan buat Tuhan. Yang kencang. Kalau nggak ada dia, kita mati semua. Hidup dalam hukum Taurat.
dengan hukumnya yang baru, yaitu hukum kasih, yang dikenal hukum Kristus. Tuhan Yesus memberi pengajaran yang sederhana dan jelas. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi hukum di atas telah mencakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hebat. Ya. Bandingkan Kisah Rasul 20 ayat 24. Ini Paulus katakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia mau mati untuk Tuhan. Dia nggak takut mati lagi. Seperti saya dulu takut mati. Takut bankruptcy. Hidup dalam kecemasan. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kecurigaan. Hidup dalam negatif thinking. Rusak. Rusak hidup ini. Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini satu-satunya. One way, one law ini. One word ini yang ditugaskan Tuhan untuk kita semua. Kita berapa hadirin? Ini tugas kita. Yang tadi itu ya. One law, not two, not 10. 10 commandment itu ya. Not 613. Itu Taurat. Siapa yang ke Israel? Ya. Mereka pakai Taurat 613. Itu setiap keluar rumah dia pegang itu. Apa itu namanya? Apa Mike? Namanya Mike? Alat kecil itu. Mezuzah. Jadi keluarga tempel mezuzah di tiang pintu. 613 isinya. Borongan jadinya, borongan. Jadi waktu dia keluar rumah, pegang. Waktu dia datang rumah, pegang. Selamat. Itu versi mereka. Versi kita, proaktif. One love. Love one another. Proaktif, bukan reaktif. Just very easy, one commandment. Love one another. Love your neighbor. As yourself adalah gaya hidup, lifestyle, branding daripada FGB MFI. Love one another. Ini Mother Teresa. Do small thing with great love. Lakukan yang kecil dengan kasih yang besar. One love another. Kecil kita membantu tunanetra yang dia juga nggak tahu harus siapa yang ngebantu. Hujan besar, dagang kerupuk siapa yang mau beli? Saya bilang anak saya, mau kasih uang. Pak nggak ada, kejar. Hujan, pakai payung. One another. Do small thing with great love. Teman-teman sekalian, kasih ini yang membuat kita kuat teguh di zaman apapun sampai ke Tuhan yang kedua kali. Amin. Ada eliminationnya nih, ya. Eliminasi. Tuhan itu hebat. Dia kasih keringanan sekarang buat kita, tapi kita bandel. Kita nggak mau mempraktekannya, kita nggak mau alihkan kasihnya, dikasih ayat pamungkas di penghakiman terakhir. Nanti dia bilang di penghakiman terakhir, kita ini domba atau kambing. Bedanya di mana? Yang melakukan dan yang tidak melakukan. Domba di sebelah kanan yang melakukan, kambing di sebelah kiri yang tidak melakukan. Bedanya apa kambing domba? Domba gembalanya di depan, kambing gembalanya di belakang. Loh, beda banget loh, beda banget Pak. Saya lihat di Israel, kalau kambing gembalanya di belakang, tapi domba gembalanya di depan. Saya bicara di Yasmin bahwa ada dua bapak besar, dua bapak di alam semesta ini. Satu bapak besar dalam Yesus Kristus, satu bapak kecil dalam Lucifer. Kita mau pilih yang mana? Katanya domba dan kambing. Kambing mah kambing urusannya. Kasar.
domba yang lemah lembut. Domba itu nggak bisa apa-apa. Tapi Yesus malah menyuruh, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Salah apa Yesus memberitakan? Domba, anak domba Allah. Kita ini anak domba Allah. Ada 6 item. Ketika saat Tuhan Yesus lapar, dia katakan, waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku seorang asing, waktu aku telanjang, waktu aku sakit, waktu aku di penjara. Kapan Tuhan engkau sakit? Kapan engkau di penjara? Kapan engkau orang asing? Kapan engkau sakit? Kapan engkau lapar? Orang-orang yang aku taruh di sekitar engkau. Gampang, sangat gampang. Tapi kita ingat cerita Lukas 16 itu, orang kaya dan Lazarus. Karena orang kaya tidak menjadi pelaku, semua mati. Si kaya mati, si miskin mati. Si miskin mati bukan karena kemiskinannya. Si kaya bukan mati karena dia, tapi karena tidak melakukan dan melakukan. Saya terkesan dengan Ibu Teresa. Dia di Bangladesh itu. Saya bilang, kenapa dia tertarik ke Bangladesh? Di sana banyak sekali orang-orang miskin. Mereka meninggal di pinggir-pinggir jalan. Satu hal saya pelajari. One another. Saya pelajari. Oh begitu. Jadi waktu si orang miskin itu, ya, di jalan mati, di pinggir jalan mati, dengan luka, dengan borok kepala, dengan macam-macam, itu oleh timnya diambil. Si luka-luka ini. Dan yang kita harus camkan, ini orang miskin, susah, luka-luka seperti Lazarus yang miskin, tapi tidak ada keluhan sama sekali dalam hidupnya. Dia tulus dengan kesusahannya, dengan penderitaannya dia tulus. Sehingga tim Mother Teresa sering menemukan orang yang menderita ini. Dia melepas nyawanya tanpa keluhan. Dia katakan, bersyukur dengan keberadaan saya. Di situ Ibu Teresa terbeban dengan one love one another. Beri kemuliaan buat Tuhan. Full gospel harus memperluas jangkauan kasih kepada semua manusia. Jika kita tidak mengasihi, berarti kita sedang membenci. Ada pilihan? Setelah kita tahu nggak ada pilihan. No way. Teman-teman sekalian, kita di tengah-tengah kita punya suhu Pak Gunawan Setiadharma. Saya kemarin lupa nanya, Pak, yang tukang beca itu Pak siapa Pak? Mana Pak? Anwar. Kemana Pak? Masih ya? Cinta orang miskin. Terima kasih. Kita punya Pak Gunawan sebagai teladan mentor kita. Apa yang kekurangan dari Pak Gunawan? Enggak ada. Saya bingung. Kemarin kita ketemu 3 minggu lalu. Pak, 5.000 orang masih udah 17 tahun ya Pak. 17 tahun, 16 tahun. Oh my God, saya bilang, apakah kekurangan? Kasih agape tidak pernah kekurangan. Itu dicentang oleh sorga. Terima kasih. No other way, no choice. Kita harus lakukan. Saya juga belajar. Saya belajar dari hal-hal yang kecil. Ya, saya harus belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan refnya saja. Kau ku kagumi dalam kasihmu tiada duanya. Sampai kini
berkata terima kasih. Kami mendengar setiap apa yang Engkau katakan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Inilah apa yang kami bisa beritakan. Tentunya sempurnakan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Love one another, one law, one word. Ini menjadi bekal kami. Sebelum kami bertemu dengan Tuhan, sebelum kami dipanggil Tuhan secara kematian fisik, atau saat kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim tunggal. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Ampuni kami. Hidupkan hidup-Mu di dalam, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau lakukan. Kami bukanlah matahari, kami adalah reflektor saja. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk mengaplikasikan apa yang telah Engkau persembahkan kepada kami, yaitu kasih Kristus, kasih agape, kasih agapau, kasih ilahi, kasih yang tak berkusudah, kasih yang tanpa pamrih. Biarkan kami lakukan. Ampuni kami selama ini. Kami masih bergerak, berputar-putar di kasih jenis manusia. Saat kami memberikan kebaikan, tidak dibalas baik, kami marah. Kami bersungut-sungut. Tuhan ampuni kami. Tuhan berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak-anak kami. Tuhan tolong, kalau Roh Kudus mengingatkan kami bahwa ada orang-orang yang masih kami benci, sesungguhnya kami membunuh dia. Ampuni kami. Yesus tolong kami. Tolong Tomang Jatah, tolong FGBM yang lain. Di masa-masa sukar ini Tuhan, perilous man, perilous time, kami dikuatkan dengan one love another. Kami ingin melakukannya dari hal-hal yang kecil yang dinilai oleh Engkau, bukan dinilai oleh manusia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati sampai hari Selasa yang akan datang.